Ya Allah, dosa apa ya Indonesia? Terus-terusan ditipu sama Amerika. Padahal Indonesia sudah kasih tambang, perpanjang Freeport, kasih data pribadi rakyat Indonesia, bayar BOP 17 triliun, kirim 8.000 tentara ke Israel, wajibkan belanja ratusan triliun ke AS, dipaksa impor beras, dipaksa impor 580.000 ayam, masih terus-terusan Indonesia dijadikan kacung Amerika Serikat. Dan tiba-tiba sekarang Indonesia dikenakan tarif impor AS sebesar 104%. Wah, Indonesia ini benar-benar kena prank habis-habisan ya sama Amerika Serikat. Padahal kita sudah kasih semuanya, sudah jilat habis-habisan tuh Amerika Serikat. Masih aja dikenakan tarif dagang sama perang. Emang susah negeri ini kalau sudah dikuasai sama antek-antek asing. Berikan pendapatmu di kolom komentar. Kalau saya ngelihatnya nggak usah pakai takut. Sebenarnya ini kalau bahasa saya sendiri, waktu Presiden Trump dengan tidak sopannya memberikan map kepada Presiden Prabowo, dan Presiden Prabowo-nya kayak bingung kayak apa, itu saya tersinggung. Kalau sebagai bangsa Indonesia saya nggak mau kalau digituin. Lu ajudan bukan, Letkol TNI bukan gitu kan. Terus sebelahnya ada si wakil presidennya, kenapa nggak suruh wakil presiden yang pegang? Betul. Kenapa mesti Presiden Prabowo atau ke kirinya lah ada siapa, aku nggak tahu deh. Sebelah yang tinggi-tinggi. Buat yang nggak tahu videonya ada di sini. Sorry ya, ini kan bukan sopan anak lah. buah dan bukan staff lu gitu. Jadi ada gestur non diplomatik tapi gestur itu Arogansi kan arogansi ya? yang menunjukkan dah lu di bawah gue sekarang. Itu yang aku nggak terima. Gue pegang lo. Nah, ini yang nggak benar. Makanya harus cepetan karena excuse-nya bener nih. Ini udah bukan board of peace man, ini udah board of war. Gue cabut ah. Gitu kan enak. Dan Trump akan sadar, oh gila juga ini orang nggak bisa Nggak bisa lu Nggak gituin. bisa gue gitu. Indonesia ini negara berdaulat, bermartabat. Dulu kita dijajah, kita dibantai, kita diperbudak, kita dimiskinkan, dan kita dianggap lebih rendah dari anjing. Di beberapa negara selalu mereka bilang begitu. Rakyatmu tinggal di pohon, kamu saya mengalami. Saya ingin melihat sebelum saya meninggal Indonesia menjadi negara bermartabat, negara terhormat. Saya tidak mau bangsa saya dihina terus. Saya ingin bangsa saya terhormat, berdiri di atas kaki sendiri. Bodok ya, Indonesia itu menganut namanya politik bebas aktif, nggak ngeblok sama negara mana. Kasian banget Prabowo punya buzzer bodoh kayak gini. Udah tahu Indonesia itu memilih politik bebas aktif, gak memihak negara manapun. Malah ikut BOP yang jelas-jelas ketuanya adalah Donald Trump, anggotanya si Netanyahu. Kayak gitu masih non-blok? Apa udah goblok? Percaya diri boleh, tapi tahu diri lebih penting. Jenderal Iran saja sudah jelas menolak ide lucu dan gak tahu dirinya Prabowo. Lah, satu geng sama Amerika dan Israel, bodok. Kok malah nawarin jadi mediator? Nawarin jadi mediator tapi berada bersama di pihak agresor, kan lucu, bodok. Nawarin jadi mediator, menyampaikan bela sungkawa aja nggak berani. Aduh, mediator dalam tekanan. Aduh. Ini jelas-jelas Prabowo blunder terus-menerus, gak mau disalahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, selamat datang kembali di channel Pabrik News. Semoga saudaraku diberikan kelancaran rezeki yang berlimpah ruah. Sebelum kita melanjutkan beritanya, minta dukungannya dengan cara like, komen, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk channel ini. Semoga channel ini bisa berkembang, tetap menayangkan berita-berita yang bermanfaat. Kita ambil positifnya aja, kita tinggalkan yang negatif. Baiklah saudaraku, kita akan melanjutkan beritanya berikut ini. Ini sebelum perang tarif ya. Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat itu 472 triliun. Lu lihat di layar kaca. Impornya Indonesia dari Amerika Serikat cuma 170 triliun. Yang artinya Indonesia cuan. Karena kita lebih banyak ekspor. Ekspor kita berapa? Ekspor kita 472 triliun, impor kita cuma 170 triliun. Artinya Indonesia untung, surplus dagang bro ini namanya. Kita untung berapa? 300 triliun. Dari Amerika Serikat doang loh, belum dari negara lain. Nah, tahun 2025, kalau kita dengerin analisis profesor-profesor guru besar Universitas Gadjah Mada lah, universitas yang di Depok lah, aduh, sampah semua. Kenapa? Karena mereka bilang Indonesia dirugikan tahun 2025 gara-gara perang tarif ini. Faktanya apa? No. Faktanya, ekspor Indonesia ke Amerika Serikat
Tadinya kan 472 triliun di tahun 2024, tahun 2025 ternyata malah naik guys. Jadi 583 triliun. Jadi lu bayangin, setelah kita dikasih tarif 19% itu, ternyata Indonesia tambah cuan. Ekspornya bukan berkurang, tapi meningkat dari 472 triliun ke 583 triliun. Jadi kita untung, yes. Menandatangani itu, sementara tarif yang ditawarkan sebetulnya cuma 10%. Jadi klausul-klausul dalam perjanjian itu tidak kita baca dengan baik sebetulnya, dan itu menandakan bahwa kapasitas diplomasi kita betul-betul rendah sekali, atau sangat mungkin bahwa menteri-menteri yang ditugaskan oleh Pak Prabowo tidak membaca secara kritis legal drafting dari perjanjian yang kita tekan kemarin, dan itu sebetulnya menghina kecerdasan bangsa ini. Sekali lagi ini jadi skandal sebetulnya, karena apa yang sudah diputuskan akhirnya berubah berubah pengandaiannya. Kan pengandaiannya pertama adalah Trump bisa menjamin, walaupun secara sepihak perjanjian itu, ternyata Trump masih bisa dibatalkan oleh sistem hukum Amerika. Inilah konsekuensi dari kita tidak paham cara atau mekanisme politik sebetulnya di dalam konstitusi Amerika. Saya kira kan ini clear ya, Bung Rocky, bahwa perjanjian tarif 19% itu otomatis batal setelah Trump sendiri memberlakukan tarif 10%. Dan justru aneh kalau Indonesia masih tetap dikenakan tarif 19% karena itu melanggar peraturan Mahkamah Agung, dan juga itu semacam ketidakadilan, ketidakfairan, karena negara-negara lain akhirnya kan diberlakukan tarif yang 10%. Tapi tentu para negosiator dan diplomat kita yang mengerti dalam kasus semacam ini, semua perjanjian itu apakah bisa otomatis batal demi hukum atau harus melalui negosiasi lagi. Tapi sekali lagi itu menunjukkan bahwa iya, dalam soal begini diplomasi kita benar-benar sangat lemah. Ya betul Bung Hertu, kita sebetulnya masih punya satu, sebut aja semacam simpanan taktik, walaupun dengan mudah terbaca, bahwa kita bisa bilang bahwa oke, itu batal demi hukum, karena asumsi awalnya 19% itu dibatalkan oleh keputusan sistem hukum Amerika bahwa Donald Trump tidak berhak untuk mengatur perjanjian tarif itu tanpa izin dari parlemen. Kan itu intinya kan. Jadi sebetulnya kita juga bisa paralelkan bahwa kalau begitu parlemen Indonesia, DPR dalam hal ini, juga bisa membatalkan perjanjian itu kan. Kan harus ada semacam semangat untuk memanfaatkan justru celah hukum yang sudah disediakan oleh sistem hukum Amerika, bahwa Trump tidak punya hak, oleh karena itu dengan sendirinya perjanjian dengan Trump batal kan. Kita bisa ajukan itu. DPR misalnya bisa mungkin gak ada istilah ratifikasi, tapi DPR bisa membatalkan perjanjian yang dibuat oleh Presiden Prabowo dengan Donald Trump, dengan pandangan tadi bahwa di Amerika sendiri yang menjadi origins dari perjanjian itu sudah batal, atau hak dari Donald Trump sudah dibatalkan oleh sistem hukum Amerika. Itu berarti Indonesia juga sebagai partner bisa mengajukan dalil yang sejenis kan. Kalau begitu kita juga batal, karena dari awal seandainya ada novum atau biasanya diistilah dalam hukum, kalau diketahui dari awal bahwa Donald Trump sebetulnya nggak berhak untuk mengatur tarif, itu berarti cacat dari awal kan, itu intinya kan. Jadi Indonesia bisa ajukan dalil itu bahwa kami akhirnya parlemen atau DPR Indonesia itu menguji kedudukan hukum dari perjanjian antara Presiden Prabowo dan Donald Trump, lalu kami Indonesia akan batalkan itu karena tadi berubahnya asumsi. Jadi sebetulnya dengan cara itu kita bisa kembalikan sebetulnya kedaulatan rakyat, dan kita bisa ya sedikit menghibur diri lah bahwa ini blessing in disguise, bahwa pemerintah Amerika akhirnya dikendalikan oleh suara rakyat Amerika melalui Kongres. Jadi sebetulnya kita punya kesempatan untuk membatalkan perjanjian itu, dan harus cepat-cepat dilakukan, sebab kelihatannya ada klausul yang mengatur tentang cara pembatalan dari perjanjian itu. Jadi DPR ambil inisiatif untuk mengajukan semacam nota apalah namanya, yang penting ada ide untuk membatalkan perjanjian yang sudah dibuat oleh Donald Trump dengan Presiden Prabowo, supaya kita balik pada prinsip bahwa kita adalah negara berdaulat, tidak boleh didikte, apalagi dalam soal ekonomi itu, yang merupakan naluri hidup dan jalur hidup kita, yaitu tersedianya semua mineral yang berguna untuk rakyat dan bukan untuk diatur oleh satu negara adikuasa. Salam akal sehat.
Yes, salam akal sehat. Udah dengar ya, ini keluar dari statementnya Menlu sendiri, akan menyetor, Indonesia itu akan menyetor setara dengan 1 miliar dolar atau 17 triliun rupiah. Wow. Yang kalau dikonversi ke pembangunan sekolah dan rumah sakit itu menjadi 300 sekolah dan 25 rumah sakit. Nah, tapi kalau kita lihat juga sebelumnya Presiden Prabowo itu juga bilang akan mengirim pasukan ke Gaza sebanyak 200 orang. Dan informasi yang kita dapat per hari ini gitu ya, Bang Nil, itu hanya 2 negara yang mau mengirim prajurit atau pasukan ke Gaza. Yang lain masih berpikir orang untuk mengirim. Tapi kalau kita lihat lagi di diskusi internasional, sebetulnya Dewan Perdamaian ala Trump ini kekhawatiran dunia internasional yang kontra dengan Board of Peace itu, ini hanya akan menjadi bisnis real estate-nya Amerika. Betul. Dan kalau Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan nih bahwa 1 miliar dolar itu akan dipakai untuk rekonstruksi Gaza. Padahal kalau kita juga membaca. Halo, selamat siang Pak Prabowo, Pak Presiden. Saya itu dari tadi dengarkan sampai menit itu dengarkan di radio tentang bagaimana serangan ke Iran, bagaimana gugurnya pemimpin Iran dan sebagainya. Menurut saya Pak, dengan segala hormat ya, ini kayaknya kesempatan exit door nih buat Indonesia keluar dari Board of Peace. Karena Board of Peace menurut saya sudah lagi bukan judulnya Board of Peace, tapi jadi Board of War dengan kejadian ini. Jadi tolong Pak Prabowo, kita tuh perlu exit door ya Pak ya. Mending ini dijadikan exit door dan kita kembalilah kepada posisi kita non-alignment atau non-block tadi. Karena kita akan lebih cantik mainnya, lebih indah mainnya, dan lebih firm mainnya gitu loh Bapak. Sekali lagi Pak, ini bukan menggurui, ini pandangan saya saja secara akademik. Karena kalau tidak Pak, Indonesia pasti akan salah tingkah, salah arah, salah langkah ke depannya. Dan BOP itu menurut saya tidak sesimpel itu Pak. Pertama soal uang, soal anggaran. Yang kedua, bagaimana tentang training kita, equipment kita, personil kita, infrastruktur kita, logistik, saya sampai nyetir Pak ya, maaf, logistik kita, information system kita, kemudian doktrin kita sendiri gimana Pak? Karena walaupun ada aturan ini buat kemanusiaan segala macam, Pak, Gaza itu konfliknya beda Pak, area itu beda, urban warfare-nya itu akan berbeda sangat, dan eskalasi ancaman itu akan tidak bisa sangat juga. Sekali lagi Pak, saran saya Pak, please mundur dari Board of War dan kembali ke non-alignment movement. Salut Pak. Jangan hanya berasik masuk dengan pemimpin-pemimpin di luar negeri karena Anda dipuji seolah-olah Anda tinggi hati di sana. Negara ini harus lebih dipikirkan. Jangan hanya memikirkan tentang dunia internasional, asik masuk memuja-muji Trump. Apa gunanya bagi bangsa ini? Tidak ada. Kalau begini caranya Anda berkuasa, jangan bermimpi Anda akan berkuasa lagi. Rakyat hari ini dihadapkan dengan piring-piring yang setengah kosong. Lebaran ini bisa jadi ibu-ibu sudah tidak lagi bisa membeli ayam 1 ekor utuh. Ibu-ibu tidak bisa lagi menyajikan makanan berlimpah. Karena situasi ekonomi yang sudah mulai mencekik. Pak Prabowo, mohon maaf kalau kami lebih baik menyuarakan suara rakyat daripada hanya menyuarakan suara kekuasaan yang tidak jelas juntrungannya. Trajektori negara ini semakin tidak jelas. Mau dibawa kemana kita? Belum kita bicara soal situasi politik, pertempuran kalangan elit, yang pada akhirnya hanya mengorbankan rakyat. Pertempuran elit hanya ingin kue-kue dan pembagian kekuasaan. Rakyat hanya ingin betul-betul mendapatkan remahan kue untuk mengisi perutnya. Jadi, sekali lagi saya mohon kepada Presiden Prabowo, kepada pemerintah, janganlah kalian asik dengan kue-kue kekuasaan. Pikirkan rakyat yang tidak sanggup membeli pena. Pikirkan rakyat yang sudah semakin tidak nyaman lagi membeli beras yang pulen, yang enak dimakan. Mereka sudah tidak sanggup lagi. Datanglah ke bawah kalau tidak percaya. Kami semua ini berasal dari kalangan bawah yang merasakan bagaimana kehidupan belakangan ini yang semakin tidak nyaman.
Oleh karena itu saya minta kepada Bapak Presiden Prabowo beserta seluruh pemerintahannya, jangan lagi asik untuk mencari selamat sendiri. Karena yang harus diselamatkan itu 280 juta rakyat Indonesia.